Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin trading bareng, sharing bareng, dan juga belajar bareng bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, kita akan masukkan ke dalam grup yang dimana kita bentuk dalam dua grup. Grup pertama ini untuk tempat kita saling sharing, tempat kita saling berdiskusi, dan untuk kita saling belajar, teman-teman. Dan di satu sisi ada satu grup khusus yang hanya saya yang bisa menyampaikan informasi supaya apa yang akan kita sampaikan itu nggak ketimpa oleh chatting teman-teman yang lain gitu. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita cukup aktif di dalam grup, kita sering sharing apa yang kita beli, bahkan ada SCMA, dan sebelumnya kita sudah pernah forecast juga tentang SCMA di mana area bagus untuk kita terus melakukan akumulasi, dan sekarang teman-teman boleh perhatikan seperti apa perkembangannya di saham SCMA tersebut. Nah, kembali saya ingin ingatkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, teman-teman boleh klik link tersebut daripada nanti teman-teman hanya bayar grup berbayar, bahkan kita nggak kenal siapa orang yang membuat grup dan teman-teman psikologinya rusak gitu, nggak ngerti arti trading yang sebenarnya, itu yang sangat disayangkan gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nah, di sini kita tampilkan komposit atau indeks IHSG kita terlebih dahulu supaya kita tahu metode apa dan seperti apa hal yang akan kita lakukan di market, teman-teman. Di sini kita pernah forecast ya bahwasannya ketika dia telah membentuk swing low di area ini, teman-teman bisa tingkatkan keagresifan teman-teman untuk coba cari saham-saham apa aja yang berada di area demand level atau supportnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok indeks kita mencoba penetrate ke bawah, selagi dia tidak breakout di bawah 7.000, teman-teman masih bisa perhatikan saham-saham apa aja yang bisa untuk teman-teman koleksi di dalam portofolio gitu. Karena memang cukup berbahaya atau cukup riskan apabila teman-teman nggak ngerti metode dan situasi ekonomi. Namun kalau teman-teman nggak terlalu berani untuk mengambil resiko, ya itu cukup berbahaya juga. Karena hal yang paling penting adalah bagaimana teman-teman tuh mengerti untuk mengukur risk to reward ratio gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan momen. Kalau seandainya memang forecasting kita di luar pergerakan market, ya kita bisa melakukan forecasting ulang atau analisa ulang, dan kita bisa mencoba mengambil keputusan apakah kita akan cut loss saham ini atau hold atau akan buyback lagi di area demand levelnya. Jadi nanti kita akan coba selalu up to date di Telegram atau juga di grup WhatsApp. Jadi pastikan teman-teman walaupun belum bergabung bersama kita di grup WhatsApp, setidaknya teman-teman hadir di grup Telegram kita gitu. Jadi kita masih punya upside ya, kita masih punya forecast sebelumnya bahwasanya kita meyakini kemungkinan besar dia akan sentuh 7.200 terlebih dahulu. Kita masih punya forecast seperti itu. Selagi dia di atas 7.000, kita masih punya optimis bahwa saya saham ini akan indeks kita akan kejar area 7.200. Tapi kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 7.000, besar tendensinya dia akan masuk area 6.900, teman-teman, dan itu cukup complicated ya untuk pergerakan indeks IHSG kita ke depannya. Walaupun sebenarnya area demand level itu merupakan area bottoming yang cukup menarik kita perhatikan, namun ya kita harus tetap konservatif dan perhatikan dana yang teman-teman gunakan tuh harus terukur. Jangan sampai teman-teman nggak mengerti bagaimana mengukur risk to reward ratio atau money management, teman-teman gitu. Oke, ini untuk indeks kita, teman-teman. Jadi sebenarnya overall masih menarik untuk kita cermati atau perhatikan, terlepas isu di luar sana memang cukup kita harus perhatikan atau juga dengarkan. Ya intinya price action, discount everything, dan teman-teman harus perhatikan juga pergerakan komposit kita seperti apa. Selagi komposit kita benar-benar berada di area yang menarik, teman-teman boleh coba terus mengakumulasi atau melirik saham-saham yang bisa kita pertimbangkan untuk kita koleksi di dalam portofolio, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja supaya video ini nggak terlalu lama. Saham pertama yang akan kita bahas ada saham Medco. Untuk Medco sendiri kita udah pernah rekomendasikan sahamnya di area 900 dan sekarang sudah running profit sebenarnya, teman-teman. Sudah running profit dan hampir kena TP kita 11%.
Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang akan kita sampaikan di video kali ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan, saham ini masih tektok di area ini aja, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa saham ini sedang berada dalam fase sideways yang di area resistan, teman-teman. Dan kalau biasanya kalau kita perhatikan, ketika ada pergerakan saham yang seperti ini biasanya ada yang ditunggunya gitu. Entah laporan keuangan Q3 keluar atau bagaimana. Tapi kalau seandainya laporan Q3-nya keluar, saya yakin dan percaya dia akan break di atas 1000, teman-teman. Dia akan break dan dia akan membuat area tertingginya gitu. Karena memang sebenarnya kalau kita cerita valuasi saham Medco ini masih sangat menarik untuk kita cermati. Namun yang perlu kita perhatikan juga area entry-nya. Kalau seandainya secara valuasi menarik tapi area entry-nya nggak tepat, ya itu cukup riskan, teman-teman. Itu cukup riskan. Nah, Medco perhatikan aja, kemungkinan besar dia akan coba kembali ke area key level penting dia atau ke area demand level dia. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba koleksi saham Medco, perhatikan aja ketika dia memasuki area 900, teman-teman bisa coba terus mengakumulasi saham Medco ini. Dan bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, coba bisa di perdagangan besok take profit aja dulu. Karena saya yakin dan percaya dia akan masuk area 900 lagi kemungkinan besar. Karena untuk menggerakkan harganya terus breakout di atas 1000, kemungkinan besar dia menunggu laporan keuangannya keluar, teman-teman. Sebenarnya secara overall Medco ini masih menarik untuk kita koleksi dalam portofolio, namun perhatikan areanya. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, perhatikan area entry-nya itu setidaknya 840 sampai 900. Itu merupakan area yang bagus untuk teman-teman lakukan akumulasi di saham Medco ini sendiri, gitu, oke? Itu untuk Medco. Selanjutnya saham Arko, kita perhatikan. Nah, saham Arko ini kita pernah rekomendasi, tapi kemarin nggak kena area entry kita, dia langsung gap up ya. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang akan kita sampaikan di video kali ini. Di sini dia, teman-teman perhatikan, memang secara momentum dia uptrend ya, dia di sini uptrend dan koreksi dan dia build ke atas kembali. Nah, kita perhatikan di sini kita bisa katakan sebagai area support dia. Sebentar, kita buat forecastingnya dulu supaya teman-teman mengerti apa yang akan kita sampaikan. Analisa di saham Arko ini. Ini merupakan area supportnya di 520. Nah, dia kita baca momentumnya dari sini, kita coba perhatikan area koreksi dia. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, sebentar ya, saya hapus dulu. Nah, di sini sebenarnya ada sebuah potensi dia akan mengalami perlemahan, teman-teman. Kalau kita baca dari divergennya nih, di sini ada penurunan, namun di sini dia mengalami kenaikan. Jadi ada potensi dia mencoba mengalami koreksi ini. Nah, kita perhatikan aja kalau seandainya di perdagangan besok dia masih mampu bertahan di 635, ya teman-teman masih bisa mempunyai indikasi dia akan coba upside, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sih melihatnya, kita lihat dulu, kita turunkan time frame-nya supaya lebih jelas apa yang ingin kita perhatikan. Memang di sini dia tercluster dengan area demand levelnya nih. Nah, ini adalah area demand levelnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, ya lebih baik tunggu dia masuki area demand level kita, setidaknya area 605 sampai 650. Itu adalah area base entry untuk di saham Arko ini. Nah, jadi tunggu aja dia masuk ke area ini baru teman-teman bisa entry gitu. Setidaknya dapat di 625 atau 630, itu jauh lebih baik. Kalau seandainya teman-teman entry di 650, kita lihat stop loss-nya ada sebesar 7% ya, teman-teman. Ada sebesar 7%. Jadi pastikan gunakan dana yang terukur dulu risknya, baru teman-teman entry. Jangan sampai teman-teman itu entry dengan semua dana teman-teman, itu sangat berbahaya. Jadi perhatikan aja area demand level kita ada di 605 sampai 650 untuk saham Arko ini. Oke, itu untuk Arko ya. Sebenarnya di sini sih dia udah kena sih area demand-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, perhatikan aja areanya. Secara structure sih uptrend, teman-teman. Secara structure di uptrend, namun secara area teman-teman tuh udah melewati area entry-nya gitu. Jadi perhatikan apabila teman-teman ingin entry, risk to reward ratio-nya terlebih dahulu gitu, oke? Itu untuk Arko ya. Selanjutnya Jekon kita perhatikan. Untuk Jekon juga kalau kita perhatikan di sini sahamnya benar-benar berada dalam fase uptrend atau bullish. Di sini kita dapat perhatikan dia correction, dia bearish, di sini dia bearish, namun setelah itu dia tidak membuat new low baru di sini dan dia break dan dia up, teman-teman. Di sini kita perhatikan dia break high-nya di sini dan dia up. Sekarang dia mulai up dan di sini dia koreksi. Kita lihat dulu
sorry, dia mengalami koreksi di area ini dan seperti membuat suatu bullish flag ya. Dia membuat suatu bullish flag dan di perdagangan hari ini dia ditutup menguat 9,3% nih. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry memang cukup riskan karena risknya sangat besar ya, sekitar 9%. Kita coba lihat turunkan time frame ke H4. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry, kita coba lihat tidaknya masuk di area 180 tuh jauh lebih bagus. Jadi tunggu aja dia penetrate ke bawah dulu. Baru teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham Jekon ini. Tunggu ya, kita lihat dulu. Kita ubah time frame lebih kecil ke M30. Nah, ini ada area demand kecilnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya ingin entry, setidaknya antri lah di 180 atau 181 nih. Stop lossnya sendiri cukup di bawah 174. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kemungkinan besar sih, saya pribadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya beri masukan, tunggu aja dia penetrate ke bawah. Ketika dia penetrate ke bawah, baru teman-teman bisa entry gitu. Dan stop lossnya sendiri cukup di bawah 173. Secara overall sih, Jekon ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Namun kita bicara entry, sebenarnya entry menarik itu di sini. Nah, ini dia masuk area demand level kita sebenarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya base entry-nya itu ya di sini sebenarnya nih. Nah, dia masuk area base entry, masuk ke demand level kita di area ini. Dia masuk area demand level kita di area ini. Sorry, kita tandakan dulu. Nah, masuk area demand level baru dia coba up. Nah, kita nggak mungkin harapkan dia masuk ke area ini lagi, teman-teman. Karena tentu strukturnya akan rusak dan itu nggak bagus untuk pergerakan dia ke depannya. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin entry, setidaknya penetrate aja masuk ke 185. Kita lihat dulu. Stop loss-nya 5%. Kita coba ambil. Nah, setidaknya di 181 teman-teman bisa coba antri ya. 181 teman-teman bisa coba antri. Jadi kemungkinan besar dia akan ada koreksi sekitar 3%. Jadi ketika besok dia koreksi 3% ya teman-teman bisa coba entry di saham Jekon ini. Karena sangat menarik untuk teman-teman cermati secara structure marketnya gitu. Oke, itu untuk Jekon ya. Selanjutnya kita lihat Inco. Untuk Inco sendiri tadi kita juga udah rekomendasikan saham ini, namun nggak kena area entry kita, teman-teman, karena dia di gap up. Nah, dia di gap up, jadi nggak usah dikejar sahamnya, karena dengan kondisi market sekarang mengejar harga itu cukup riskan, teman-teman. Jadi lebih baik ketika kita melihat ada sebuah potensi dia up, ya tunggu aja, akan ada waktunya dia akan koreksi ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, perhatikan aja 6575 ini adalah area yang bagus untuk teman-teman entry nih. Jadi kita tandakan seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya ingin entry, perhatikan area entry yang terbaik untuk Inco adalah 6500 sampai 6575. Jadi perhatikan aja, akan ada waktunya dia koreksi. Jadi ketika dia mencoba koreksi masuk area ini ya teman-teman bisa entry di saham Inco ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 6500, teman-teman. Jadi cukup menarik kita cermati. Kalau seandainya besok dia mengalami koreksi masuk area yang kita tandai, ya teman-teman bisa coba masuk di saham Inco ini. Oke, itu untuk Inco. Selanjutnya saham Antam. Nah, untuk Antam sendiri sebenarnya di sini harganya belum menunjukkan dia akan up ya, karena di sini dia masih berada di area sideways dia. Nah, saya hapus aja gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang ingin kita sampaikan di Antam ini gitu. Jadi Antam ini sebenarnya dia masih coba landai ke bawah ya, teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan dia seperti up. Namun dia coba landai ke bawah nih. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin coba entry ya, masih menarik kita cermati. Namun kalau ingin entry perhatikan aja area ini. Nah, ini area yang benar-benar penting untuk Antam, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry atau buyback kembali saham Antam ini, perhatikan aja areanya tuh di 1900 sampai 1865 gitu. Jadi dengan kondisi sekarang tunggu aja ketika dia penetrate masuk area ini, itu merupakan area yang menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Jadi kalau seandainya ingin entry, perhatikan areanya, teman-teman. Nah, kalau seandainya dia break di bawah 1865, saya sarankan bagi teman-teman cut loss dulu sahamnya untuk saham Antam ini gitu. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya saham Adaro. Nah, untuk Adaro ini sebenarnya saya yakin dan percaya dia akan break di atas 4160. Namun kita tinggal menunggu momentumnya, yaitu kemungkinan besar ketika dia merilis laporan keuangannya yang Q3
dia akan up, teman-teman. Nah, sekarang kita bicara entry ya. Sebenarnya di sini kalau kita perhatikan dia ranking masih berada di area sideways-nya, dia berada di sekitaran 3790 sampai 4160 nih. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya sarankan tunggu aja dia setidaknya masuk ke 3800-an ini. Sebentar saya hapus dulu gambarnya. Nah, kita tandakan ini resisten karena dia sedang berada bentuk konsolidasi nih. Nah, jadi kalau seandainya mau entry, perhatikanlah setidaknya 3850 sampai 3800 untuk saham Adaro ini. Dengan area yang sekarang saya nggak sarankan teman-teman untuk entry ya. Saya nggak sarankan, mending tunggu dia benar-benar break di atas 4170 atau mending tunggu dia setidaknya koreksi masuk ke, kita katakanlah toleransinya ke 3900 nih. Nah, 3900 sampai 3800. Jadi kalau seandainya ingin coba akumulasi saham Adaro ini, akumulasilah di area 38 sampai 39. Karena ya saya yakin dan percaya selagi dia di atas 3800 dia akan coba membuat ATH-nya, teman-teman. Dia membuat all time high-nya. Namun gak bijak kalau seandainya teman-teman entry di sembarang tempat gitu. Jadi untuk Adaro perhatikan aja, kalau seandainya dia penetrate ke area 38 sampai 39, teman-teman boleh koleksi saham Adaro ini. Namun kalau seandainya dia break di bawah 3800, ya cut loss dulu untuk sementara saham Adaro ini, teman-teman. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya kita lihat saham MDKA. Untuk MDKA sendiri juga memang masih sama. Jadi kita punya forecasting saham MDKA ini selagi dia berada di atas level 37 sampai 38 masih bisa teman-teman hold sahamnya. Jadi kalau seandainya dia penetrate lagi masuk area 37 sampai 38, teman-teman bisa coba akumulasi atau buyback lagi saham ini. Namun ingat, seperti yang saya sampaikan, ketika dia benar-benar break di area suatu key level penting, misalnya di bawah 3700, apapun ceritanya cut loss dulu sahamnya, teman-teman. Apapun ceritanya cut loss dulu sahamnya. Karena teman-teman harus mengetahui yang namanya trading atau investasi itu mempunyai sebuah resiko. Jadi jangan sampai teman-teman tuh nggak ngerti resiko atau mengukur resikonya, teman-teman. Nah, untuk MDKA bagi teman-teman yang ingin entry, perhatikan aja area entry-nya di 38 sampai 37. Itu merupakan area base entry yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Itu untuk MDKA ya. Ini areanya. Selanjutnya kita lihat KKGI. Untuk KKGI sendiri sebenarnya di sini kita perhatikan harganya masih ranking di area-area ini aja, teman-teman. Nah, secara major memang dia uptrend. Di sini kita lihat dia secara major uptrend, namun dia tidak membuat all time high-nya baru. Jadi di sini teman-teman harus tandakan merupakan ini area supply level dia, teman-teman. Nah, kita coba bicara area minor trend dia ya. Kita coba bicara area minor trend dia. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kita tarik channel trendline-nya seperti ini. Nah, kita temukan bahwasanya saham ini ada potensi upside. Setidaknya dia akan kejar area supply level dia, teman-teman. Setidaknya dia akan kejar 735. Nah, ini merupakan area supply level dia. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham KKG ini, perhatikan aja, kita bicara tren secara minornya, tidak secara majority-nya, teman-teman. Nah, jadi perhatikan aja stop loss-nya sendiri. Boleh teman-teman letak di 635 dan TP setidaknya kejar di 735. Cukup menarik, ada upside sekitar 12% yang bisa teman-teman perhatikan, dan stop loss-nya juga nggak terlalu dalam ya. Kalau seandainya stop loss-nya sih kita buat adjustment aja sih seperti ini. Nah, kita buat di bawah demand-nya ini. Jadi stop loss sendiri kita katakan ya close di 630 nih. Nah, jadi stop loss-nya cukup di 630 hanya sebesar 4% dan TP-nya ada di 735. Jadi risk to reward-nya juga masih bagus untuk teman-teman perhatikan. Ini bicara tren secara minornya. Karena secara majority-nya dia belum bisa kita katakan untuk coba upside. Tapi masih menarik untuk teman-teman cermati trading di secondary trend-nya gitu. Oke? Itu untuk KKGI. Selanjutnya kita lihat saham Arto ya. Nah, untuk Arto sendiri sih dari jauh hari saya sudah katakan lebih baik hindari dulu saham Arto ini, karena saham ini berada tren benar-benar strong bearish, teman-teman. Dia berada di fase distribusi bearish gitu, bearish distribusi gitu. Jadi ya saya pribadi sih nggak terlalu pengen banyak komentar di saham Arto ini, karena secara momentum juga kita belum dapat reason untuk entry di saham Arto ini sendiri gitu. Mungkin bagi teman-teman lihat di sini ada area supportnya nih. Tapi kalau kita baca secara structure market, saham ini masih berada dalam fase yang benar-benar strong bearish. Jadi bagi saya pribadi sih saya nggak ingin entry nggak ingin coba entry di saham Arto ini. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi ya
sah-sah aja, tapi perhatikan aja kalau seandainya dia benar-benar break, teman-teman. Dia benar-benar break di bawah 6475 ini, ya lebih baik cut loss saham Arto ini gitu, karena berpotensi akan terus mengalami penurunan gitu. Ya saya pribadi sih nggak tertarik di saham Arto ini, tapi kalau seandainya teman-teman tertarik, perhatikan aja stop lossnya di 6475. Ini cerita spekulasi ya. Jadi kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 6475, saya sarankan cut loss dulu saham Arto ini. Oke. Selanjutnya kita lihat saham Dian. Saham Dian ini di sini kita perhatikan saham ini kalau dari sini kita lihat kurang liquid, namun di sini structure marketnya sangat menarik, teman-teman. Dia structure marketnya sangat menarik. Di sini dia harga 50 ya. Dia up, dia turun, dia up, dia koreksi. Namun dia tidak membuat new low baru setelahnya di level 66, dan di sini dia coba up nih. Di sini kita perhatikan dia up, dia break dari area resistennya di sini. Kita katakan kita lihat dulu. Nah, dia break dari area resistennya ini, teman-teman perhatikan dia up. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan dia dari correction momentumnya ini dia seperti di sini membuat pola double bottom ya, tapi kita nggak ingin melihat dia dari pola double bottomnya itu. Kita perhatikan secara structure marketnya ini sangat bagus, teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan structure marketnya ini sangat bagus. Nah, kita coba lihat potensi dia. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, tunggu aja dia membuat swing low gitu. Jadi dengan kondisi sekarang jangan entry dulu, namun secara momentum, secara price action dia menarik untuk kita cermati, tapi untuk entry momentumnya belum dapat, teman-teman, karena harganya sudah jalan. Kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi sih bisa-bisa aja, tapi perhatikan resikonya ya, perhatikan resikonya. Jangan sampai teman-teman nggak ngerti resikonya. Kalau saya pribadi sih mending dia koreksi dulu, masuk area pivotnya, baru kita entry gitu, baru kita kejar, baru kita coba follow the trendnya, teman-teman. Sebentar ya, saya adjustment dulu. Sorry, tadi kegeser. Saya presisikan dulu. Kita buat lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk Dian sendiri sih cukup menarik kita cermati, namun tunggu aja. Setidaknya dia akan kejar area pivot levelnya itu yang tercluster dengan area resistance become supportnya gitu. Jadi untuk Dian sendiri price action menarik, namun untuk entry kita lebih baik menunggu dia correction terlebih dahulu, teman-teman. Oke, itu untuk Dian. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas, saham Hoki. Kita perhatikan dulu saham Hoki. Jujur Hoki ini saya pribadi masih punya barangnya, teman-teman. Dan saya pribadi sih kenapa saya nggak cut loss, saya punya barang di harga 149 karena saya pribadi masih menarik untuk saya perhatikan nih. Saya coba analisakan di sini. Sebentar ya. Nah, Hoki ini yang menariknya begini. Saya lihat nih, saya analisakan dulu. Di sini dia mengalami penurunan, teman-teman perhatikan dia mengalami penurunan, namun di sini dia tidak membuat new low baru. Ya kan, dia tidak membuat new low baru setelah di level 123. Nah, dia mengalami sebuah penurunan yang sangat signifikan. Namun di sini kalau kita perhatikan secara kasat mata, dia seperti membuat pola double bottom, teman-teman. Memang terlalu banyak shadow-shadownya, jadi cukup sulit untuk kita perhatikan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dia coba penetrate ke atas, dan di sini kita perhatikan ada sebuah hidden bullish divergence. Sorry, ada regular divergence nih, yang dimana ini merupakan penanda ada potensi dia reversal ya, ada potensi dia reversal nih. Di sini ada potensi reversal secara MACD, di sini dia membuat pola double bottom, dan perhatikan aja di sini cukup menarik, teman-teman perhatikan. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry, bisa spekulasinya dan stop loss sendiri saya lihat sih cukup di bawah 142 aja nih. Nah, cukup di bawah 142 dan cukup menarik, teman-teman perhatikan untuk saham Hoki ini sendiri, saya pribadi ya. Jadi saya pribadi juga masih yakin saham ini ada potensi upside, teman-teman. Masih ada potensi upside. Oke, mungkin ini aja video yang kita bahas saham-sahamnya. Jadi semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi suatu insight bagi teman-teman ke depannya. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya langsung dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Daripada teman-teman membayar suatu grup VIP yang belum tentu membuat teman-teman jauh lebih baik, ya saya sarankan sih
kita trading bareng aja, dan saya selalu sharingkan apa yang saya pahami tentang price action analysis, technical analysis, dan berbagai macamnya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.